Saka? Pak Kusuma? Saka, saya baru saja jumpa dengan ibu kamu. Saya sampaikan ke dia kalau saya percaya dan menyerahkan sebagian saham saya ke dia. Kamu mengerti kan apa maksud saya? Saya berharap ibu kamu mau membuka sedikit hati dia untuk saya. Menurut saya itu langkah yang sangat bagus sih, Pak. Saya senang sekali dan saya terima kasih kamu mau mendukung hubungan saya dengan ibu kamu. Ya, Pak, saya kan anak kandungnya Ibu. Jadi saya juga mau yang terbaik buat ibu saya. Kalau ibu saya bahagia, saya juga pasti senang. Betul. Saka, saya baru ingat, bagaimana kabarnya Ridwan, ayah kamu? Gimana dia? Sehat dia sekarang? Bisa-bisanya ya Saka melakukan ini terhadap saya. Saya nggak akan biarin ini. Sil? Ya? Pagi. Pagi, Bu. Sil, kamu tahu nggak sih produk baru skincare yang baru mau launching itu? Produk apa, Bu? Tadi di jalanan saya lihat ada baliho. Produk baru skincare yang baru mau launching. Produk baru mau launching. Sebentar. Produknya siapa ya? Maksud Ibu produk barunya Selin? Ibu harus lihat ini, Bu. Sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke acara grand opening ini. Saya cuma berharap semoga Selin Glow ini bisa menjadi skincare pilihan khususnya untuk para wanita. Terima kasih banyak semuanya. Ini Selin pasti sengaja, Bu. Bener kan kata Sisil? Dia sengaja bikin ini semua rumit. Terus dia juga sengaja ngejual kafenya. Buat apa? Buat model usaha barunya dia. Terus Ibu lihat nggak tagline-nya? Ini tagline yang mau kita pakai nanti, Bu. Iya sih. Itu sebenarnya pertanyaan saya dari tadi itu. Kenapa tagline-nya Selin Glow and Youth look-nya ini tuh persis sama banget sama yang kita plan. Kita udah rencanain, kita udah konsepin berbulan-bulan, tiba-tiba dipakai sama dia. Ya itu karena Selin udah ngeliat dokumen penting kita, Bu. Dokumen planning kita. Terus dia nyuri start, dia bikin duluan, dia sengaja ngelakuin itu. Itu buat jatuhin kita, Bu. Ya udah coba kamu cari tahu aja deh lebih lanjut tentang itu. Kamu kabarin saya kalau ada update ya. Iya. Oke. Bu, Ibu tahu nggak Dita sama Dion itu udah meninggal? Emang mereka beneran meninggal ya? Soalnya saya sama Mas Saka itu sempat nyariin mereka di rumah sakit sekitar tempat kebakaran, cuman nggak ada, hasil nggak ketemu. Kira-kira Coki tahu nggak ya di mana keberadaan mereka, terus kondisi mereka gimana? Sisil sih nggak tahu, Bu. Sisil cuma dikasih tahu sama Coki kalau dia itu habis ngurusin pemakaman mereka. Bu, Sisil pergi sebentar ya. Sisil mau cari tahu tentang usaha barunya Sam. Maksud Pak Kusuma tuh Pak Ridwan yang membesarkan saya dari kecil kan? Iya. Pak Ridwan itu dekat sama Pak Kusuma ya? Oh iya. Saya dekat dengan dia. Pak Kusuma peduli sama dia. Oh iya? Kenapa baru cari sekarang, Pak?
Saka, saya itu mencoba mencari Ridwan, tapi saya kehilangan kontaknya dia. Bahkan sempat dulu saya mencari sampai di rumahnya Ridwan, tapi rumah itu kosong. Oh, apa dan bagaimana kabar dia sekarang? Itu yang saya ingin tahu. Kalau kamu bertanya, kenapa saya baru menanyakan sekarang? Itu dikarenakan saya juga baru tahu, Saka, kalau ternyata kamu ini adalah anak yang dulu kecil saya titipkan pada Ridwan. Saya nggak sangka. Sama. Permisi ya Pak, ibu saya manggil saya. Oh, oke. Saka, sekali lagi, saya terima kasih ya. Kamu sudah mendukung saya. Sama-sama Pak. Oke. Oh, sepertinya aku harus cari sendiri keberadaan Ridwan di mana. Yon, lo ingat gak? Gara-gara lo, gue sampai kehilangan masa muda gue gara-gara gue di penjara. Gara-gara lo, dulu, gue sampai nggak sadar gue ngerusak kehormatan Ariana. Kok lo nyalahin gue sih? Itu kan salah lo. Lo yang lakuin, harusnya lo yang tanggung jawab. Hebat. Gue 5 tahun di penjara karena gue harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang bukan sepenuhnya karena gue. Lo lupa? Atau lo pura-pura nggak ingat, ha? Lo sama Selin yang undang gue ke bachelor party-nya Ariana dan lo berdua udah ngasih gue minuman sampai gue lepas kontrol, Yun. Dan gara-gara lo, Ariana benci sama gue. Karena hal yang gak harusnya gue lakuin ke Ariana. Lo inget gak? Ya karena itu semua lo gak bisa kontrol. Gimana caranya gue harus ngontrol, Yun? Kalau lo berdua selalu ngasih gue minuman, Yun. Ya, gue 5 tahun di penjara, Yun. 5 tahun. Dan lo sekarang masih ngebahas utang sama gue. Lo pikir lo doang yang rugi? Gue juga, Yun. Bahkan gue lebih rugi besar daripada uang lo yang gak seberapa ini. Lo mau gue tuntut? Karena lo udah merenggut kebahagiaan dan kebebasan gue 5 tahun itu. Lo tahu nggak? Setelah gue keluar dari penjara, semua orang menghina gue. Orang-orang merendahkan gue. Tahu nggak lo? Oke. Jadi mulai sekarang, kalian kerja aja yang benar. Untung aja gue udah rezeki gede. Kalau enggak udah gue pecat tuh mereka. Untung sekarang gue juga nggak perlu sembunyi-sembunyi kalau ketemu klien. Kamu duduk. Halo, Pak. Silakan. Terima kasih. Itu si Coki ketemu sama siapa sih? Kok mukanya serem banget? Tahu tuh Coki. Jangan-jangan dia mau ngelakuin sesuatu yang berbahaya lagi ke kita. Bisa jadi tuh, Tom. Bu, Apa maksud kamu? Menyuruh Kusuma memberikan sahamnya demi membuat ibu agar ibu mau membuka hati untuk dia. Sebentar Saka jelasin ke ibu. Ya, oke. Jelaskan sekarang semuanya. Saka emang sengaja, Bu. Saka sengaja sosokan deketin ibu sama Pak Kusuma supaya dia mau jual sahamnya ke Beda Group. Keterlaluan kamu, Saka.
Bisa-bisanya kamu memanfaatkan ibu kamu sendiri hanya untuk membalas dendam. Bukan, Bu. Sampai kapanpun, Saka nggak pernah rela ibu dekat-dekat sama Pak Kusuma. Sampai kapanpun Saka nggak rela, Bu. Saka cuma manfaatin keadaan aja, Bu. Nggak mungkin ibu bisa sampai nikah sama Pak Kusuma. Saka juga nggak akan kasih, Bu. Saka juga tahu perasaan ibu ke dia seperti apa. Kalau sampai ibu dan Pak Kusuma menikah, berarti Saka nggak akan bisa balik lagi ke Ariana, Bu. Dan Saka nggak mau itu sampai kejadian. Ibu tahu? Pak Ridwan, orang yang membesarin Saka, dia meninggal karena Pak Kusuma, Bu. Saka saksi, Saka masih kecil, Bu. Semua uang yang dia punya, gaji dia, semua pendapatan dia ditaruh di saham atas saran dari Pak Kusuma. Dan akhirnya dia bangkrut, dia stres, sampai akhirnya dia meninggal. Kalau enggak, Bu, pasti ibu bisa kenalan sekarang sama Pak Ridwan, orang yang membesarkan Saka, Bu. Sampai kapanpun Saka nggak akan terima. Saka nggak bisa. Aku benar-benar gak nyangka. Jadi selama ini Saka udah menghadapi hal ini sendiri. Oke, kalau memang itu tujuan kamu. Tapi seharusnya kamu itu memberitahu ibu dulu sebelumnya. Biar tidak ada kesalahpahaman antara kita. Ya itu salahnya Saka, Bu. Saka harusnya ngomong dulu sama ibu. Karena semua rencana Saka tuh datangnya tiba-tiba aja. Ya udah nggak apa-apa. Kamu kembali lagi deh. Urusin kerjaan kamu. Maaf ya, Bu. Sayang, aku bener-bener gak nyangka akhirnya aku punya ruangan kayak gini. Aku punya perusahaan. Dan ya, aku bener-bener gak sabar pengen tahu reaksinya Ariana kayak apa. Dia pasti bener-bener kaget dan gak nyangka kalau aku ternyata bisa senekat ini. Aku punya perusahaan Celine Glow yang pasti akan nyayangin dia. Ya, saya juga senang dengan semua ini. Dan sekarang kamu bisa buktiin ke semua orang kalau kamu lebih bagus dari Ariana. Dan saya yakin kok, perusahaan kamu ini akan berkembang dengan sangat cepat. Dan semua orang akan suka sama produk kamu. Iya, aku yakin. Kamu tau gak, campaign yang aku buat, itu tuh sebenarnya campaignnya Ariana. Yang harusnya keluar tahun ini. Tapi aku sengaja. Aku keluarin aja sekarang. Dan aku yakin banget sekarang Ariana pasti lagi kebingungan untuk ganti campaign yang baru. Saya akui sih, kerja kamu itu bagus banget. Semua berjalan dengan sangat lancar dan sesuai rencana. Hey, ini semua gak akan berhasil tanpa kamu. Astaga, saya lupa lagi. Apa? Kalau saya harus ada meeting. Saya ke kantor nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sayang, ya. Oke, bye. Bye.